500. Saya mau pinjam duit kemana? Saya ya Allah sampai cerita, mah pinjamin duit tuh untuk kakak kamu. Oh ya udah cat, saya cat, pinjam duit 1,5 juta kak ini gitu. Nggak ada dibalasnya gitu. Ya udah mau nggak mau pasrah dia. Gitu. Saya berusaha sembarang jalan, hujan ya sembarang jalan itu. Bahwa saya orang gemuk sekali itu. Mungkin dalam perjalanan saya sama anak saya kali dalam waktu yang sama sebelum kejadian, kan namanya kita di lapangan. Ya udah sampai sini, saya ngedrop customer, saya langsung pulang ke sini. Tujuan saya ya udah mentok-mentoknya saya mau pinjam duit sama anak saya, pasti dikasih. Anak saya itu Afan Kurniawan itu, saya punya utang banyak sama dia. Saya nggak tega lagi mau minta. Kalau saya minta pasti kasih. Nyampe ke sini anak saya yang besar, Adam sama Wulan keluar mendengar suara, kan suara knalpot itu agak besar ya itu. Dia tahu kan, keluar teriak-teriak. Pak, ayo kemana? Saya bilang gitu. Afan meninggal katanya. Ya Allah. Apa ini ya Allah? Saya sedang kalut, uang 1,5 juta, ditiban anak saya meninggal. Saya takutnya ditabrak lari orang apa, kan ada yang tanggung jawab kan gitu. Udah kepikiran kosong lah itu. Ya Allah saya. Nah gimana di Cipto? Pas sampai di Cipto, saya ngelihat orang-orang pada kerumunan, terutama polisi-polisi, orang-orang masa dari pihak mitra Gojek, Grab, Maxim, terus ada orang partai segala di situ. Ya udah. Oh, berarti saya masih bisa minta pertanggungjawaban. Yang penting saya minta pertanggungjawaban untuk diuruskan kuburnya anak saya. Saya nggak nuntut apa-apa dari nggak ada ini itu. Yang penting saya bisa ini anak saya itu. Kita doakan semua keluarga dan juga bangsa Indonesia tetap sejuk, damai dan sejahtera ya Bu ya, ya Bapak ya. Yang diharapkan semoga negara kita juga menjadi negara yang maju dan juga keluarga Bapak Ibu tetap dalam lindungan dan Tuhan dan kesejahteraan buat kita semua. Amin. Ya. Dari TV Pak. Silakan keluar. Saya, Rian Antono, saksikan saya di Nusantara Economic Update setiap Senin hingga Jumat jam 10 pagi hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Akhir tahun 2025 barangkali menjadi momen yang menyesakkan hati dan memilukan bagi warga bangsa, karena bagaimanapun saudara-saudara kita kehilangan sanak saudara mereka atas peristiwa bencana yang terjadi. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khos ini di Sidoarjo, Jawa Timur, salah satu peristiwa yang sempat mencengangkan publik. Sedikitnya 63 orang meninggal dunia. Abraham hadir di sana dan mengangkat peristiwa ini, menelusuri lokasi dan menghadirkan informasi kepada publik mengenai apa yang sungguhnya terjadi di sana. Tak hanya itu, Desember 2025 menjadi Desember kelabu bagi warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 1093 korban meninggal dunia
atas bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi di sana. Peristiwa ini sangat memilukan dan menjadi catatan dalam bencana yang terjadi di Indonesia. Indonesia kembali berduka. Bangunan pondok pesantren berlantai 4 di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba ambruk dan menimpa ratusan orang. Total ada 171 orang yang menjadi korban ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Dari total tersebut, 104 orang selamat. Beberapa korban selamat bahkan harus bertahan hidup di balik keruntuhan beberapa hari sebelum akhirnya bisa dievakuasi oleh tim penyelamat. Sejumlah alat berat diturunkan ke lokasi guna mempercepat proses evakuasi. Ya, kita melihat inilah strukturnya. Ini bagian dari musola. Tim gabungan terus bekerja untuk memastikan bahwa ini tetap dilakukan. Saya menggunakan masker karena ya di sini. Nah, ini upaya terdekat ya. Ini upaya kita terdekat. Ya. Evakuasi menggunakan alat berat. Berapa? Dari mana? Dari Humasnya Polres, Pak. Oh iya. Enggak, dari Polres. Lihat. Upaya evakuasi yang dilakukan. Alat berat terus bekerja siang dan malam untuk memastikan evakuasi terus berjalan. Truk satu persatu terus tiba untuk evakuasi puing-puing bangunan. 24 jam tanpa henti upaya terus dilakukan. Petugas tak kenal lelah memastikan upaya evakuasi terus berjalan. Dari Polres Sidoarjo, BNPB, Sarnas, kemudian juga dari TNI setempat, prajurit juga ikut melakukan upaya terbaik untuk memastikan clearing area yang dilakukan menggunakan alat berat, termasuk menemukan apa-apa saja yang diharapkan bisa menjadi jawaban bagi publik yang bertanya-tanya tentang apa yang sebetulnya terjadi di sini dan korban yang masih belum ditemukan. Bangunan di mana saat mereka melakukan sholat asar pukul 3 tanggal 29 September hari Senin malah ambruk. Disebutkan ada kegagalan teknologi konstruksi, lain sebagainya, ada dugaan ke arah sana. Apakah itu menjadi penyebab dari ini semua? Tentu kita nantikan prosesnya. Tapi yang jelas ini dia, upaya alat berat terus berjalan tanpa henti. Sekali lagi saya katakan, tanpa henti upaya ini dilakukan untuk kemudian bisa mengevakuasi puing-puing bangunan dan barangkali bisa memberikan titik terang siapapun yang ditemukan. Puing-puing bangunan ini akan dibawa ke tiap truk yang ada di sini dan akan dibawa untuk membersihkan area dari
area yang patut diduga ataupun mappingan yang patut diduga menjadi titik korban ada di sana, di dasar lantainya. Kemudian apabila ditemukan, mohon maaf dengan segala hormat kami, entah itu body parts ataupun bagian tubuh ataupun jenazah yang ada di sini, dan langsung akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk dilakukan identifikasi. Proses antemortem, postmortem dilakukan untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan ini semua tetap berjalan dan menemukan jawaban bagi keluarga yang menantikan. Sekali lagi saya Abraham Silaban ada di sini dan menyampaikan duka belasungkawa sedalam-dalamnya. Itu kami memang membutuhkan kali. Yang utama kali memang bahan pokoknya, Pak. Dengan tumpukan kayu ini entah mau diapai, saya pun tak tahu nih. Selama itu ada bukti yang mengatakan bahwa dia yang melakukan, pastinya siapapun harus ditegakkan. Sumatera kembali berduka. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bahkan merenggut jatuhnya korban jiwa. Beberapa di antaranya hingga kini masih belum ditemukan. Tidak hanya itu, beberapa desa bahkan sulit dicapai karena sempat terisolir. Adapun kondisi memprihatinkan lainnya, saat sejumlah wilayah gelap gulita saat malam hari tiba lantaran aliran listrik di sejumlah wilayah mati. Sementara itu saat banjir bandang menerjang, ratusan kubik kayu-kayu berukuran besar ikut tersapu derasnya arus hingga menghantam permukiman. Hingga kini kayu-kayu pun masih menutupi permukiman. Lantas, apakah bencana ini benar-benar terjadi akibat serampangan penebangan pohon di hutan? Lalu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Ya pemirsa, saat ini saya berada di Kota Langsa, Provinsi Aceh, dan sebentar lagi saya akan menuju ke beberapa kecamatan yang terdampak banjir parah di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini suasana Kabupaten Aceh Tamiang. Listrik belum nyala dan sebagian para pengungsi di sini dengan tenda seadanya didirikan di tepat pinggir Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Ini lokasi berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan kondisinya masih sangat memprihatinkan. Di mana di pinggir-pinggir jalan ini masih ada tenda, ini tenda, dan jalan juga masih sangat banyak yang berlobang akibat digerus oleh banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, jadi begini suasana di dalam posko pengungsian. Dan ini di belakang Ini rumah yang ini